Kemunculan Marshanda dan Arya Satria Klapport sudah lama digadang publik dan netizen. Sayangnya, sejak dituding menjalin skandal terlarang oleh Karen Puru, istri Arya, mereka tak pernah tampil bersama di depan publik. Baru kemarin, tepatnya 2 bulan pasca kematian Zefania Karina alias Zefi, putri semata wayang Arya dan Karen, Caca dan Arya tampil bersama. Bukan di depan awak media, tapi lewat YouTube channel. Dalam video berdurasi 5,31 detik itu, Caca mewawancarai Arya dan Richard Klapport, ayah Arya, terkait kematian dan hari-hari indah yang dirajut Arya bersama sang buah hati. Arya menjelaskan bahwa dirinya mampu tegar saat dituding pihak Karen sebagai penyebab kematian Zefi karena mengingat cinta kasihnya yang tulus dan tak terbatas kepada sang putri tercinta. Gue udah punya momen kok sama Zefi. Iya sih, gue punya momennya. Kalau misalnya lu kalau kehadiran gue ini akan mengganggu lu, kehadiran gue akan mengganggu lu untuk berduka soal Zefi, gue gak akan datang. Ya kan? Jadi bukan karena takut atau karena enggak, bukan karena itu. Karena apa yang gue alami sama Karen yang sama adalah kita sama-sama mengeluarkan air mata atas kehilangan seseorang yang kita berdua sayang. Itu sesuatu yang kita share sama-sama. Jadi perbedaan kita banyak, tapi kesamaan kita satu soal itu. Selain daripada kita sama-sama suka musik, tapi yang paling penting kita ini sama-sama nangis, sama-sama ketawa dulu. Ketika waktu Zefi lahir kita ketawa bareng. Begitu dia pergi kita nangis bareng juga. Dan karena ada problem di antara kita, sebenarnya gue udah kesampingin tuh masalah. Jadi yang menegarkan gue adalah Zefania. Yang menegarkan gue adalah bagaimana gue hidup sama dia. Bagaimana kita spend 5-6 bulan terakhir bersama itu. Dan Zefania itu mengajarkan gue banyak. Ya, Karen dan netizen mungkin tak bisa membayangkan bagaimana jadinya andai berada di posisi Arya. Demi Zefi, ia terpaksa bungkam, kendati batinnya amat pedih. Arya juga menceritakan betapa indahnya saat-saat dirinya mengantarkan Zefi ke sekolah yang baru pada awal November 2019 silam. Sayangnya, hari-hari ceria Zefi seolah terenggut oleh konflik orang tuanya. Pasalnya, pihak sekolah batal menerima Zefi sebagai murid setelah Karen menggelontorkan isu perselingkuhan Arya dengan Caca dan kasus KDRT di Bandung. Sampai sebelum kematian dari putri dari Karen itu. Jadi saya memberikan keterangan itu kepada penyidik, tentu karena ada laporan Karen yang menyatakan pada tanggal 3 Desember 2019 yang menyatakan bahwa beliau tidak bisa bertemu dengan anaknya sejak 3 bulan sebelumnya. Dan banyak diceritakan karena ada peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan mengakibatkan mereka terpisah dari keluarganya, lalu kemudian terpisah dengan anaknya yang satu-satunya putri Karen itu. Dalam vlog itu, Caca memang terkesan membela Arya dan Richard. Bisa jadi sebagai tetangga apartemen, Caca melihat sendiri betapa kuatnya ikatan batin Arya Zefi. Menurut Caca, Arya dan Zefi adalah ayah anak yang kompak dan mesra. Bahkan Caca pernah melihat Zefi yang baru berusia 6 tahun memasak untuk sang ayah. Kita masak bareng yuk. Ayo, dibentuk pelan-pelan. Yeah, very good. Kalau Zefi masak kayak tenang. Harus sabar. Iya, nanti masakan enak. Tenang. Aduh, tapi. Tapi makan lagi. Nanti makan satu soto baru makan 2 papi. Pegang. Udah jadi makanannya. Akan cuci tangan. Cuci tangan. Halo papi. Aduh manisnya. Halo sayangku. Papi close your eyes. Oke, close my eyes.
Meski tengah berseteru dengan Karen, tapi dalam video Arya digambarkan sebagai ayah yang bijak. Arya selalu mengingatkan Zevi agar selalu mencintai dan mendoakan papi mami. Arya tak pernah mengajarkan Zevi untuk membenci Karen seperti yang pernah diungkapkan oleh Tiara, mantan pengasuh Zevi yang berpihak pada Karen. Papi habis minum kopi. Papi masih lapar nggak? Papi manjain Zevi. Papi. Ada sayang. Papi lagi apa? Aku lagi liatin kamu. Aduh. Jadi sayang mami nggak? Sayang. Sayang tapi nggak? Sayang dua-duanya kan? Iya. Awalnya di 3 bulan sebelum Desember itu dan menceritakan ada yang dilaporkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, konflik di dalam keluarga, akibatnya perebutan anak terjadi dan seterusnya. Itu yang dilaporkan di tanggal 3 Desember itu. Nah, di dalam laporan itu saya menyimpulkan karena Undang-Undang Perlindungan Anak memandatkan saya untuk menganalisis itu, pada tanggal 3 Desember itu kita sudah, atau Komnas Perlindungan Anak sudah menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan menghalang-halangi ibunya bertemu dengan anaknya, lalu tidak memberitahu di mana tempatnya, dan itu adalah salah satu unsur yang terpenuhi bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Maka pada tanggal 3 itu saya rekomendasikan untuk segera mungkin mencari upaya hukum termasuk ke Polres Jakarta Selatan ini di tanggal 3 Desember itu. Lalu kedua, ketika dia temperamen dan sebagainya, memaki-maki di kantor orang yang tidak kantornya dan sebagainya, dan apa kewenangannya kita tidak tahu, dan itu juga menyimpulkan bahwa dia tidak layak sebenarnya untuk mengasuh anak. Akan tetapi, semua kenangan indah baik yang terbingkai dalam video maupun yang terekam di benak Arya tak mungkin terulang kembali. Kepingan kenangan itu tak bisa mengembalikan hidup Zevi. Yang Arya sesali, ia tak bisa mengantarkan Zevi ke peristirahatan terakhir karena pihak Karen seolah mengharamkannya datang ke pemakaman. Tentu saya ingin membantu dari penjelasan, dari keterangan saya ini, membantu Ibu Karen dan Pak Arya untuk mengetahui latar belakang dan penyebab kematian itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi Komnas Perlindungan Anak punya kewajiban untuk membongkar masalah ini, apa sih sebenarnya penyebabnya dan apa yang melatar belakangi, karena kondisinya sesuai dengan hasil otopsi nanti akan disesuaikan apakah dia terjatuh atau dibunuh atau tidak. Tentunya saya memberikan kesempatan kepada kedua orang tua. Kasus pernikahan Chef Puji dengan bocah berusia 7 tahun yang dilaporkan ke Polda Jateng semakin santer diperbincangkan. Setelah putra Chef Puji dan pimpinan pondok pesantren setempat memberikan keterangan kepada tim penyidik, kabarnya Chef Puji terancam menjadi tersangka. Bahkan Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait, Chef Puji bisa dihukum seumur hidup dan dikebiri karena tindakannya menikahi anak di bawah umur secara berulang, termasuk kejahatan. Ya, sebelumnya tahun 2008 silam, Chef Puji pernah dipenjara karena menikahi Ulfa Lutfiana yang baru berusia 12 tahun. Setelah bebas, Chef Puji tak lantas menceraikan Ulfa, tapi menunda sampai sang istri berusia dewasa. Pada akhir tahun 2011 saat Ulfa berusia 16 tahun, atas izin pengadilan agama setempat, Chef Puji akhirnya menikahi Ulfa secara resmi. Kabarnya Ulfa bakal dijadikan direktur perusahaan. Lalu mengapa sekarang Chef Puji dikabarkan tak puas menikahi anak di bawah umur? Yang pasti beberapa waktu lalu, Chef Puji telah membantah menikahi anak di bawah umur. Pria bernama lengkap Pujiono Cahyo Widianto ini mengaku sempat diperas oleh oknum yang diduga keluarga si bocah. Jika tak memberi uang 35 miliar, maka isu pernikahannya dengan bocah 7 tahun akan dibuat viral.